Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspa Makfira Tunisa, NIM 20201037031138. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan untuk membuat konfigurasi jaringan dengan IPv4. Pada praktik ini, saya akan mendeklarasikan spesifikasi jaringan yang akan saya buat. Terdapat dua network yang akan digunakan, yaitu 192.168.5254 dan 172.168.5254. Pada penyusunan perangkat jaringan, untuk pembuatan jaringan, pertama-tama kita buat paket tracernya dahulu. Kemudian di sini saya sudah mempersiapkan beberapa device yang akan kita gunakan. Di antaranya yaitu satu buah router, kemudian dua buah switch dengan tipe 295T24. Nah, keduanya sama, lalu 4 buah PC. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghubungkan perangkat tersebut dengan menggunakan kabel. Kabel di sini menggunakan tipe copper strike through. Kemudian akan kita hubungkan PC dengan switch dengan router. Kemudian kita melakukan setting IP static untuk network 192.168.50.254. Nah, di sini untuk melakukan konfigurasi IP pada PC, kita perlu masuk ke dalam PC tersebut, kemudian kita milih icon desktop, kemudian masuk ke IP configuration, kemudian kita masukkan IPv4 address-nya 192.168.50.1, kemudian subnet max-nya ini karena sudah otomatis, kemudian masukkan default gateway-nya yang 192.168.50.254. Kemudian kita konfigurasi IP static pada tiap PC. Jadi semuanya kita masukkan IP address-nya, kemudian dan default gateway-nya. Di sini pada PC 2 IPv4 address-nya 192.168.52, karena pada PC 0 tadi di sini 192.168.51. Kemudian default gateway-nya sama 192.168.50.254. Kemudian kita lakukan pada PC 3 dan PC 1. Pada desktop, masuk IP configuration, masukkan IPv4-nya sekian, dan default gateway-nya sekian. Kemudian pada PC 1 sama, di IP configuration, masukkan IPv4 sekian, dan default gateway-nya sekian. Lalu untuk mengetahui apakah sudah terhubung atau belum, kita akan melakukan ping IP address. Kita akan melakukan ping IP address pada PC 0 sini, kemudian masukkan command prompt. Kemudian kita lakukan ping 2168.25. Nah, karena 0% loss, berarti data tersebut berhasil dikirimkan. Kemudian selanjutnya kita pilih 2 untuk lanjut ke PC 2, pada versi kedua tadi. Kemudian lanjut ke kita ping IP 172.168.50.254. Dan ping juga berhasil dilakukan. Kemudian lanjut pada PC 1, kita lakukan ping. Karena request timeout, berarti data tersebut berhasil dikirimkan. Di sini ada 25% loss. Jadi sekian untuk IPv4. Kemudian lanjut ke IPv6. Apa sih IPv6 itu? Jadi IPv6 itu atau Internet Protocol versi 6 adalah sebuah protokol internet yang digunakan untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar perangkat-perangkat di dalam jaringan berbasis TCP or IP. IPv6 merupakan generasi terbaru yang sebelumnya adalah IPv4. Jadi pada percobaan kali ini saya akan membuat simulasi jaringan sederhana yang mengimplementasikan pengalaman IP address IPv6.
Pada percobaan kali ini, saya akan mendeklarasikan spesifikasi jaringan yang akan kita buat sebagai berikut. Jadi di sini terdapat 3 buah network yang akan kita gunakan, yaitu 2001.364, 201464, 2001.564. Kemudian untuk memulai pembuatan jaringan, pertama-tama kita akan siapkan terlebih dahulu beberapa device yang akan kita gunakan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, ini saya sudah membuat terlebih dahulu di susunan device-nya. Jadi, perangkat yang digunakan di sini ada 2 buah router. Kita pilih yang support WIC-IT atau WIC2T. Kemudian ada 2 buah switch. Lalu ada 6 buah PC, ada PC 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebuah catatan, jadi di dalam case implementasi IPv6 ini ada beberapa spesifikasi hardware yang diperlukan, yaitu memiliki dukungan untuk dipasangkan port WIC-IT atau WIC2T. Ini penting karena tidak semua serial connection mendukung berjalannya komunikasi dengan IPv6. Kemudian pada percobaan ini, kita perlu menambahkan port WIC-IT pada router dengan 141 pada router 1841 ini agar mereka itu bisa saling terhubung. Jadi caranya adalah kita klik router, kemudian masuk ke WIC1IT. Nah, ini sebelumnya kosong. Nah, lalu kita masukkan sih. Tapi pertama-tama kita zoom in terlebih dahulu. Kemudian kita matikan terlebih dahulu. Ini lalu kita masukkan WIC-IT-nya. Nah, seperti itu. Apabila sudah terpasang, maka akan kita hidupkan kembali tombol on-nya. Kemudian pada router 1 juga sama. Kita zoom in terlebih dahulu, kemudian kita matikan saklar tombol on off-nya ini, kemudian kita masukkan WIC2T 1T-nya ke sini, ke slot 0 ini yang di samping tombol on off ini. Apabila sudah dimasukkan, lalu kita nyalakan tombol on off-nya. Kemudian selanjutnya adalah menghubungkan perangkat tersebut dengan menggunakan kabel dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi hubungkan PC dengan switch menggunakan kabel tipe copper strike through. Kemudian dari switch ke router juga menggunakan copper strike. Lalu untuk router, antara router kita menggunakan serial DTE. Kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan konfigurasi router. Kita dapat memulainya dengan cara melakukan klik pada router 0, kemudian masuk pada tab CLI. Di sini saya sudah melakukan konfigurasi, jadi kita enter terlebih dahulu tadi itu, enter, kemudian belum. Pada CLI 0 ini, kita masukkan pertama kita masukkan enable, lalu router configure terminal, lalu IPv6 unicast routing, kemudian interface fast Ethernet 00. Oh, salah. Bukan interface fast Ethernet 00. Mengkonfig if
IPv6 enable IPv6 address 201.3.1.4. Kemudian config if IPv6 address FE 80, kemudian 1, dan kita tulis link lokal. Kemudian no shutdown, lalu exit. Lalu setelah exit, router config do show IPv6 interface was Ethernet 0/0. Kemudian berhasil, kemudian router config masukkan interface serial 000, kemudian enter IPv6 enable, lalu IPv6 address 2001.4.164, kemudian no shutdown, lalu exit. Pada komen di atas ini menjalankan konfigurasi pada port serial 000 pada router 0 yang terhubung dengan jaringan pada router 1. Jadi di sini kita set IP pada port serial tersebut dengan IP network 2001.4.164. Dan di router 1 kita akan set IP port serial 000 dengan IP network 2001.4.264. Jadi, gambar konfigurasi IPv6 pada FA0 router 1, kita ke router 1 terlebih dahulu. Pada router 1, ke tab CLI, kemudian kita enter, masuk router, terus enable, terus ini, lalu konfigurasi terminal, router config, masukkan IPv6 unicast routing. Kemudian interface fast Ethernet 00. Kemudian IPv6 enable. Lalu masukkan IPv6 address 2001.1.4. Lalu IPv6 address F80 1.64. Error di salah, berat ini salah ketik, masuk IPv6 64 address FE 80 1 link lokal, kemudian no shutdown, kemudian exit. Lalu router config, masukkan interface
serial 000. Kemudian IPv6 enable IPv6 address 201.4.2.64. Kemudian no shutdown, lalu exit router config, kemudian melakukan konfigurasi routing RIP IPv6. Nah, jadi di sini berikut kita melakukan komen yang akan kita gunakan untuk melakukan konfigurasi routing protokol RIP pada router 0 dan router 1. Jadi pertama-tama setelah ini kita masuk ke router 0 lagi. Pada router 0 sini kan router config. Kemudian exit. Nah, router masuk router sini enable. Masuk configure terminal. Kemudian router config IPv6 router RIP correct. Here there exit. Lalu interface. Setelah informasi incomplete comment. Router config interface fast Ethernet 0 fast Ethernet 00, kemudian router config if masuk IPv6 script enable, kemudian exit config interface serial 0 interface 000, kemudian IPv6 RIP enable, kemudian exit, lalu N, kemudian router, habis router lalu kita masukkan copy running config startup config lalu router oke. Kemudian untuk menampilkan router table kita akan menjalankan perintah ini. Jadi kita melakukan perintah show IPv6 route. Nah, ini akan muncul data-datanya. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi yang sama pada router 1. Dibuka router 1, config, exit and config. Setelah config, lalu kita exit, router kembali ke router, lalu langsung konfigurasi terminal, kemudian router config,
Setelah konfigurasi terminal, lalu router config IPv6 router rip Cisco IPv6 router rip Cisco rip. Kemudian exit, terus masukkan interface FA 00, masukkan IPv6 rip Cisco rip enable, kemudian exit, lalu masukkan interface serial numbernya 000, lalu IPv6 rip Cisco rip enable, lalu exit, kemudian N. Setelah N, lalu masukkan copy running config startup config. Pada root, oh salah, config N, lalu masukkan copy running configuration, kemudian startup config. Sebentar, copy running config startup config. Oh, double, salah. Jadi router copy running config startup config, kemudian destination. Oke, lalu router masukkan show IPv6 router. IPv6 root. Nah, muncul si routernya. Kemudian kita keluarkan, lalu di sini untuk melakukan konfigurasi spaceship client agar mendapatkan IPv6 secara otomatis. Jadi pada tahapan ini kita akan melakukan konfigurasi IP pada komputer PC client, ada PC 0 terlebih dahulu agar mendapatkan IP secara otomatis, yaitu dengan menggunakan konfigurasi IP autofake. Jadi masuk ke fase Ethernet, ini kan awalnya statik. Nah, di sini kita pilih automatic. Nah, lakukan automatic pada semua PC yang ada di sini. Ada PC 1, masuk ke config fase Ethernet, di sini sudah otomatis. Kemudian pada PC 2, config fase Ethernet automatic. Dan pada PC 3, PC 4 otomatis, dan PC 5 kita cek udah otomatis, sudah. Nah, jadi berikut cara melakukan konfigurasinya. Setelah melakukan konfigurasi tersebut, maka setiap PC akan memiliki IPv6-nya secara otomatis. Kemudian kita akan melakukan testing. Pada tahap terakhir adalah melakukan pengujian jaringan network yang telah kita buat. Jadi pada percobaan ini, saya akan melakukan pengujian dengan melakukan ping dari PC 0 ke gateway router 0 yang ada di router 1. Jadi kita buka PC 0,
Lalu kita buka desktop dan masuk ke command prompt. Kita lakukan pengujian ping 201441. Dan di sini pingnya berhasil. Kemudian lanjut kedua. Nah, pingnya juga berhasil. Lanjut ke selanjutnya itu ada 5. Tuh. Dan selanjutnya, berarti percobaannya sudah berhasil. Demikian video praktek penjelasan dari IPv 4 dan IPv 6. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyebutan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.